Ding Qing tak peduli. Ia harus menemukan putrinya, hidup atau mati. Untuk itu, ia dibantu Ayu, seorang pria Korea transgender yang ingin operasi kelamin. Ding Qing berjanji membiayai operasinya jika Ayu membantu mencari anaknya. Mereka pun menyamar sebagai pembeli organ dan menyusup ke markas Chavo, tempat puluhan manusia disekap. Sayangnya, putri Ding Qing tidak ada di sana. Seorang bocah laki-laki berkata bahwa ia melihat gadis itu dibawa pergi pagi ini. Saat itu juga, penyelundup masuk dan mengarahkan pistol ke Ayu. Namun, Ding Qing bereaksi cepat, melumpuhkan pria itu dan membunuh satu lagi. Di bawah tekanan, salah satu wanita akhirnya mengaku, anak itu sudah dibeli seseorang dan dibawa ke Langyao untuk operasi transplantasi jantung esok hari. Saat hendak kabur, Li Zicheng tiba-tiba muncul. Ia telah memburu Ding Qing sampai ke Thailand untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Mereka pun bertarung hebat. Li menggunakan parang dan menyerang gila-gilaan. Ding Qing sempat kewalahan, namun berhasil menjatuhkan senjata Li dan mereka bertarung tangan kosong. Di detik kritis, Ding Qing mendorong Li keluar pintu dan menguncinya. Ia kabur lewat jendela, dan meski Li mengejar, Ding Qing berhasil berbaur di kerumunan. Walau gagal menangkap Ding Qing, polisi berhasil menggerebek markas Chavo, membuat bos mafia itu murka. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dua pria Korea itu hidup atau mati. Sementara itu, Ayu yang berhasil kabur malah ditangkap polisi karena dikira bagian dari sindikat. Terpaksa, ia membocorkan rencana Ding Qing ke Langyao. Di sisi lain, Li Zicheng merampok toko senjata milik Chavo agar bisa melawan mereka semua sekaligus. Pagi harinya, Ding Qing sampai di Langyao dan berhasil menemukan markas Chavo. Ia mengintai dari gedung seberang. Saat melihat putrinya dimasukkan ke dalam van, ia langsung mengejar. Polisi yang sudah siaga juga ikut bergerak. Namun, tiba-tiba Li Zicheng muncul membawa senapan, menembaki Ding Qing. Dalam kekacauan, polisi menyangka Li adalah target dan menyerangnya. Li bingung, tak tahu dari mana datangnya polisi. Akhirnya, ia meledakkan mobilnya sendiri dengan granat agar bisa kabur. Ding Qing berhasil menyusul dan menyelamatkan putrinya tepat sebelum operasi. Tapi kerugiannya lagi-lagi ditanggung Chavo, dua markasnya digerebek polisi, dan dua targetnya lolos. Li Zicheng lalu menawarkan kerjasama kepada Chavo. Aku bunuh Ding Qing, kau dapat reputasi, aku ambil mayatnya. Mereka sepakat. Sementara itu, Ding Qing dan putrinya bersembunyi di penginapan. Namun gadis itu trauma berat dan tak bicara sepatah kata pun. Dokter mengatakan ia mengalami gangguan saraf karena syok. Ding Qing menitipkan putrinya kepada sang dokter dan keluar sebentar. Saat berpamitan, putrinya tiba-tiba memeluknya. Momen haru yang membuat hati Ding Qing luluh. Namun ketika ia kembali ke penginapan, para pembunuh bayaran sudah menunggu. Terjadi pertarungan brutal di lobi dan tangga. Ding Qing menembak, menusuk, dan mengalahkan mereka semua. Tapi sesampainya di kamar, Li Zicheng sudah di sana. Sang dokter tewas, dan anaknya dalam bahaya. Ding Qing memohon, namun Li Zicheng tak peduli. Ia memerintahkan anak buah Chavo memotong-motong tubuh Ding Qing untuknya. Tapi di luar dugaan, Li Zicheng malah membunuh anak buah Chavo, dan membawa Ding Qing serta anaknya ke lokasi yang ditentukan, karena ia ingin membunuh musuhnya sendiri. Namun saat mobil yang membawa Ding Qing hendak berangkat, sebuah mobil menabrak dari samping.